Hai pemirsa RRI Tahuna Podcast, kita semua tahu kalau cuaca dan iklim punya peran besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari nelayan yang melaut, petani yang mengolah lahan, hingga masyarakat yang melakukan aktivitas harian. Namun pernahkah kita membayangkan bagaimana perjuangan para prakirawan cuaca yang bertugas di daerah perbatasan seperti Naha, Kabupaten Kepulauan Sangihe? Di balik informasi cuaca yang kita dengar setiap hari, ada kisah inspiratif para petugasnya yang bekerja dengan penuh dedikasi meski menghadapi berbagai keterbatasan seperti fasilitas, akses, dan juga tantangan geografis. Nah, kali ini kita akan berbincang langsung dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Bapak Rafael Marbun STR. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik? Luar biasa baik. Luar biasa. Dan juga selain Pak Rafael, hari ini kita ditemani juga sama Kak Miranda Tuna STR Med. Gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat. Sehat ya, baik ya semuanya ya. Luar biasa sekali pemirsa RRI Tahuna Podcast. Kali ini kita akan mendengarkan kisah perjuangan, pengalaman unik dan juga inspirasi dari para penjaga langit di perbatasan negeri dengan topik kisah inspiratif prakirawan di perbatasan. Untuk pertama-tama mungkin kita perkenalan dulu ya Pak ya Kak. Pemirsa RRI Tahuna Podcast mungkin banyak yang belum tahu bagaimana sih awal mula Pak Rafael bisa sampai bekerja di PMKG tentunya, atau bisa sampai ke Naha Pak, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik, ini flashback 16 tahun ke belakang ya berarti ya. Oke, jauh banget itu ya Pak. Saya ditugaskan di Naha 2009, akhir tahun 2009. Ya. Sebelum ke Naha, lulus SMA, saya mendaftar di AMG. Sebelum STMKG, dia masih AMG, Akademi Meteorologi dan Geofisika. Oke, itu sekolah khusus Kedinasan ya, BMKG. Di mana dia dites dari tiap daerah. Ya. Dan setelah lulus nanti melanjutkan pendidikan di Jakarta. Nah, setelah selesai pendidikan, kita ditugaskan ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kebetulan saya ditempatkan di Naha. Langsung itu Pak, setelah lulus langsung ke Naha. Betul. Berarti sudah 16 tahun di sini ya Pak? Belum pernah pindah. Dari yang mau pindah sampai udah betah di sana aja. Sampai akhirnya tetap aja di sini ya Pak ya. Akhirnya ya. Kalau dari Pak Rafael memang aslinya dari mana Pak? Saya Batman, Mbak. Batman apa itu? Batak Manado. Asik. Kebetulan bapak saya almarhum Batak, ya. Mama saya Manado. Oh, tapi gitu. memang base camp udah di Manado lah. Oh, berarti memang aslinya dari ya, Manado bisa gitu dibilang ya? orang Manado lah. Kalau Manado kan mungkin kita bertetangga ya Pak ya sama Sangihe, tapi kan ada sedikit perbedaan apalagi harus nyebrang lautan. Tantangan terbesar waktu Pak Rafael sampai ke BMKG Naha ini apa Pak? Sinyal ya. Oke. Karena sinyal dulu masih belum ada sinyal ya? Parah banget. Sinyal, lokasi, sering mati lampu. Kalau sekarang nih kita lihat masyarakat suka marah kan. Dia nggak tahu 16 tahun lalu kayaknya lebih parah daripada yang sekarang. Tapi ya sekarang makin betah lah pokoknya. Itu sih kendalanya yang dulu tuh, sinyal sama listrik. Listrik ya. Kalau sekarang udah aman ya Pak ya? Lumayan lah. Lumayan. Kalau sinyal sekarang juga sudah lancar ya Pak ya? Sudah lancar. Soalnya Naha ini mungkin agak jauh dari Tahuna ya Pak ya. Jadi agak jauh dari kotanya Kabupaten Kepulauan Sangihe, seperti itu. Iya kali ya. Setelah itu Pak, mungkin balik lagi ke BMKG. Peran penting dari prakirawan cuaca untuk para nelayan dan juga petani di daerah ini tuh kayak gimana Pak? Kami tugas pokok fungsi Stasiun Meteorologi Naha khususnya itu adalah penyampaian informasi meteorologi. Yeah. Dan tentu ini sangat penting untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang kami harapkan dari setiap perakiraan cuaca maupun tinggi gelombang ya untuk para Bapak Ibu nelayan yang ada di Kepulauan Sangihe itu semoga itu bisa membantu agar supaya bisa meminimalisir lah kejadian-kejadian kecelakaan di laut untuk para nelayan ataupun kejadian-kejadian ketika ada informasi cuaca ekstrim yang mungkin akan terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang kita takutkan kan ketika kami mengeluarkan informasi cuaca ekstrim, itu kan bisa saja terjadi bencana hidrometeorologi. Nah itu harapan kami ketika kami menyampaikan, mendiseminasikan informasi cuaca ekstrim, itu bisa
menjadi dasar bagi pemerintah daerah setempat untuk bisa melakukan langkah-langkah preventif untuk menjaga ketika akan terjadinya bencana hidrometeorologi. Oke, kalau dari BMKG Naha sendiri Pak, yang dipantau itu apa saja Pak? Untuk BMKG Naha khususnya kami mengamati udara permukaan. Kami juga ada mengamati udara atas lewat pelepasan balon setiap pagi dan malam. Itu untuk mengetahui arah dan kecepatan angin lapisan atas. Dan sekaligus kami juga melakukan pengamatan untuk aktivitas penerbangan. Berarti itu pengamatannya setiap hari atau 24 setiap hari 24 gitu? jam. Wah, 24 luar biasa. per 7 lah. 24 per 7. Yes, betul. Ada yang memantau ya Pak? Ada. Tentunya demi keselamatan masyarakat, khususnya yang ada di Sangihe ya. Betul banget. Mungkin kita beralih ke Kak Miranda. Kak, cantik sekali hari ini Kak. Kayak saya maksudnya. Kalau itu Mungkin- tidak ada keraguan lagi. Kak. Mungkin boleh dikenalin Kak. Kalau Kak Miranda sendiri, apa yang bikin tertarik untuk masuk ke BMKG? Oke, kalau yang bikin tertarik di BMKG sebenarnya di rumah itu kan orang tua sering nonton berita. Nah, Oke. di berita itu kalau misalnya ada informasi kayak gempa atau tsunami, itu BMKG menariknya selalu jadi garda terdepan yang Betul. memberikan informasi tersebut. Nah, dari situ mulai tertarik sepertinya kalau kerja di BMKG kayaknya seru deh. kayak Oke. gitu. Mungkin cita-cita dari kecil terus jadi kenyataan dong ini. Sebenarnya Kak kalau misalnya cita-cita beda lagi. Oh, beda lagi. Iya, beda lagi. Kalau kan tadi Pak Rafael dari kedinasan juga, kalau Kak Miranda dari kedinasan juga? Iya Kak, dari kedinasan juga, tapi tahun masuknya itu 2019. Oh, 2019. Sebenarnya lulus SMA-nya itu 2018, Oke. jadi udah sempat kuliah dulu 1 tahun, terus coba-coba daftar sekolah kedinasan, cari yang bidang eksak, oh ternyata ada STMKG. Nah coba STMKG, akhirnya lulus. Coba-coba dijelasin dong Kak, mungkin pemirsa juga pengen tahu cara masuk ke sekolah kedinasan itu kayak gimana? Oke, kalau sekolah kedinasan itu sebenarnya penerimaannya serentak dengan sekolah-sekolah kedinasan lainnya. Dia biasanya bukanya bulan April Kak. Bulan April daftar di web SSCASN. Terus nanti di situ ada 3 tahapan kalau untuk STMKG sendiri. Ada SKD, SKB dan juga tahap wawancara, kebugaran dan kesehatan. Sama kayak CPNS dong ya Kak ya? Iya, kurang lebih seperti Kurang lebih itu, sama. Kak. Setelah itu pendidikannya 4 tahun. Pendidikannya 4 tahun di STMKG. Berarti setara S1 seperti itu ya? Iya, 4 tapi tahun. kita gelarnya Terapan diploma 4. Oke. Dari jurusannya apa aja Kak? Kalau di STMKG itu jurusannya ada 4, ada meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi MKG. Bedanya apaan tuh? Bedanya kalau misalnya meteorologi itu dia lebih fokus ke cuaca, kalau klimatologi ke iklim, kalau geofisika ke kegempaan dan tsunami, kalau instrumentasinya lebih ke alat-alat MKG-nya. Seperti itu. Kalau pengalaman Kak ketika kuliah tuh mungkin ada yang seru atau yang berkesan gitu kan, pasti tadi kayaknya selisih 10 tahun ya sama Pak Rafael ketika masuk kuliah. Kak Miranda 2019, Pak Rafael 2008. 2008. Mungkin ada pengalaman yang berkesan atau yang seru gitu. Kalau serunya itu banyak sih Kak, soalnya STMKG itu kan sekolahnya semi militer, jadi taruna-taruni itu dituntut harus disiplin. Terus kita tiap Senin itu apel, masuk pagi jam 5 biasanya. Tergantung tingkatan, ada tingkat 1, 2, 3, 4. Nah biasanya untuk tingkat 1 itu lebih cepat datang ke kampus. Terus ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ada cabur juga dan juga ada karate. Nah serunya di situ sih Kak, lebih ke bukan cuma soal belajar, tetapi juga kita bagaimana meningkatkan kedisiplinan diri sendiri seperti itu. Kalau keunggulan dari sekolah kedinasan BMKG ini apa Kak? Keunggulannya mulai dari biaya masuknya itu mungkin cuma 75.000 ya Pak. 75.000 Iya, saja. Pendaftaran. Untuk pendaftaran nggak ada biaya-biaya lain gitu ya Kak ya? Tidak ada. Nanti kalau sudah lulus masuknya itu bebas biaya pendidikan, terus dapat tunjangan ikatan dinas setiap bulannya. Apa itu, uang saku Kak itu? Iya, uang saku. Boleh dibocorin nggak Kak? Berapa kira-kira besarannya itu?
Terakhir pas saya tingkat 4 itu 600.000. Mungkin kalau di Bapak? Kalau di Bapak berapa? 350.000. Waduh. Lumayan lah. Lumayan ya. Iya, dirapel 6 bulan Betul. sekali. Oh, kalau Kak Miranda? Tiap 6 bulan sekali. langsung Oh, tiap bulan masuk, bedanya ya. itu, Pak. Beda Yang kan? zaman bahla 6 bulan sekali. Yang sekarang sudah sebulan sekali gitu ya. Setelah itu, setelah lulus kuliah langsung ditempatkan atau boleh milih apa gimana, Kak? Oke, kalau setelah kuliah itu karena dari awal sudah diinformasikan lulusan dari STMKG harus siap ditempatkan di mana saja, Kak. Jadi harus benar-benar memantapkan diri kalau sudah daftar di sini ya berarti harus siap ditempatkan di mana saja dong. Kayak Kak Miranda dong. Akhirnya ditempatkan di sini. Pak Rafael juga ya. Betul. Memang kalau mengabdi tuh kalau emang untuk Indonesia di mana saja boleh gitu ya. Iya. Kalau Kak Miranda dari mana asalnya? Asalnya dari kota-kota Mobagu, Kak. Tapi rumah sekarang di Bolmut, dekat dari Gorontalo. Gitu. Terakhir Kak, untuk sekolah kedinasan syarat khusus masuk ke situ apakah ada minimal tinggi badan, berat badan atau secara psikologis bagaimana Kak? Oke, kalau untuk persyaratannya sebenarnya setiap tahun itu selalu diupdate, Kak. Jadi belum tentu di tahun ini sama dengan tahun yang sebelumnya, tapi kurang lebih untuk persyaratannya baik untuk umum atau khusus. Kalau untuk umum ya tentu harus warga negara Indonesia, terus bebas narkoba, tinggi kalau soal tinggi untuk perempuan di tahun 2025 ini 150 cm. Kalau di tahun saya 155 cm. Kenapa diturunkan Kak? Ya itu udah supaya keputusan lebih dari banyak panitia. anak yang mendaftar tentunya mungkin ya. Seperti itu. Terus untuk yang daftar yang daftar bisa dari semua jurusan. Kalau di tahun saya itu cuma bisa matematika atau IPA. Kalau sekarang semua jurusan sudah jurusan boleh. bisa daftar. Terus untuk laki-laki tingginya 160. Iya. 160 cm. Pak Rafael, kan kayaknya dari tadi banyak yang dari luar daerah ya. Kalau dari anak-anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, apakah sudah ada Pak yang ikut sekolah kedinasan juga? Kalau yang bertugas di Naha ya, memang belum ada. Ini juga memang menjadi PR saya ke depan untuk bisa bagaimana sih mengajak nih, kasarnya nih putra-putri daerah lah. Tentu. Ya. Untuk bisa minat nih kan, kadang anak-anak muda pasti lebih tahu kalau kedinasan itu apa sih? Coba Mbak, IPDN pasti kan? Pasti, IPDN, STAN, mungkin yang banyak Polri, TNI. Iya benar. Padahal kedinasan tuh banyak ya, bukan cuma STMKG, bukan cuma IPDN aja, tapi dari perhubungan juga ada. Ada STIP, STPI, STTD juga ada. Nah ini kalau untuk warga asli Sangihe ada satu teman saya, tapi dia memang bertugas di Biak, sekarang jadi kepala stasiun juga di Yapen. Nah ada satu orang Sangihe, tapi kalau untuk penempatan di sini, kebetulan memang saya dan staf-staf saya kayaknya nggak ada ya Mir ya, nggak ada yang asli sini. Dan ini memang menjadi PR saya ke depan sih untuk bisa mengajak anak-anak muda. Dan ini juga mungkin mengajak juga sekalian ya buat anak-anak muda Sangihe bahwa kesempatan itu ada. Betul. Pasti. Terbuka bebas buat siapa saja. Tidak harus dari luar daerah. Tapi saya mau mengajak bahwa ayo kita nih putra-putri daerah nih harus adalah keterwakilan dari BMKG. Jangan kan gimana ya kalau tuan rumahnya nggak ada, adanya tamu aja ya. Jadi saya maunya tuan rumah juga ada di sini loh. Pasti. Biar itu sih yang menjadi PR saya dan ke depan dan tim saya untuk bagaimana sih bisa mengajak anak-anak yang baru lulus SMA untuk bisa mengikuti tes. Walaupun memang ya untuk setiap penerimaan memang dia sedikit. Khusus Sulawesi Utara kayaknya kayak tahun ini cuma berapa ya? 4 apa 8 orang memang. Berarti memang dibagi per iya benar. Provinsi dibagi gitu, per provinsi dan memang kuotanya tidak banyak. Cuman memang rasionya dengan pendaftar pun tidak banyak. Jadi sebenarnya mau masuk nggak masuk pun masih oke lah, worth it lah untuk dicoba. Nah itu sih. Jangan cuma berpatokan sama yang lalu-lalu ya Pak. Iya benar. Di BMKG pun di sekolah kedinasan kesempatannya tuh sangat besar gitu ya Pak ya. Nanti kita April buka lagi ya Pak, tahun depan ya, 2026. Tahun depan ya, betul. Kita viralkan Pak, kita collab dengan RRI, BMKG dengan RRI, kita viralkan supaya di anak-anak Kabupaten Kepulauan Sangihe ikut ke sekolah kedinasan di BMKG. Siap. Bapak, mungkin selama bertugas di sini,
di tengah keterbatasan fasilitas tentunya ya Pak ya, karena kita di perbatasan juga, apa yang menjadi semangat Bapak atau bagaimana Bapak menjaga semangat supaya tetap bekerja dan tetap memberikan yang terbaik? Baik, berarti kita bicara pengabdian ya. Ya. Karena berarti kalau kita berbicara pengabdian, berarti kita berbicara komitmen. Komitmen itu yang perlu kita bawa ketika kita bertugas mungkin jauh dari zona nyaman kita Mbak ya. Mbak mungkin saya dengar dari Jogja ya. Betul. Jadi ini kita keluar dari zona nyaman kita berarti apa sih harus kita bawa ke daerah baru? Iya. Komitmen. Bagaimana kita bisa berkomitmen untuk bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kepulauan Sangihe lewat bidang kita masing-masing. Iya. Kebetulan saya dari BMKG memang awalnya tidak mudah. Di tengah segala keterbatasan yang ada di Sangihe, walaupun saya dari Manado, tapi saya belum pernah ke Sangihe. Betul. Kan saya pikir tidak mungkin saya ke Sangihe. Tapi Karena sebelumnya saya tahu kan Pak ya? saya tahu di sini ada kantor BMKG ya. Iya. Cuman memang tidak terlintas sedikit pun saya akan bertugas di sini. Sama. Jadi ketika saya mendapatkan SK, waduh. Naha Tahuna waktu itu namanya. Di mana Naha ya itu? Tahuna Di mana nih? Aduh Sangir nih. Aman nggak ya? Nah itu yang saya Oke. pikirkan pertama, aman nggak ya orang Sangir? Betul. Tetapi ketika saya sampai ke sini memang keterbatasan itu ada. Tetapi kekeluargaan pun saya dapat. Betul Pak, itu juga saya kerasa banget Pak. Nah, kekeluargaan itu saya dapat. Iya. Jadi apalagi yang harus saya matangkan? Komitmen saya. Betul. Komitmen saya untuk membangun negeri lewat bidang saya, meteorologi. Jadi saya sebisa mungkin itulah yang menjadi penyemangat saya. Motivasi saya untuk bisa terus Iya. bertahan lah 16 Iya, tahun nih. Pasti. Seharusnya udah bisa mutasi ya. Ya kan maksimal 10 tahun ya Pak bisa Iya, mengajukan. nih. Jadi Bapak nih 16 tahun ini loh. Semangat lah buat adik-adik yang baru nih ya, 10 tahun. Saya baru 3 bulan ini Pak. Bapak kan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dikelilingi sama laut ya Pak ya. Juga masyarakat juga dengan nelayan seperti itu. Bagaimana jika ada cuaca ekstrim Pak? Jika ada cuaca ekstrim bagaimana BMKG Naha menanganinya Pak? Tentu yang kami lakukan adalah mendiseminasikan informasi tinggi gelombang yang mungkin sekiranya itu mengganggu aktivitas pelayaran Bapak Ibu nelayan kita yang ada di Sangihe ini ya. Agar supaya bisa meminimalisir lah dampak dari tinggi gelombang yang mungkin akan terjadi ketika kecelakaan ketika aktivitas melaut. Dan memang agak kesulitan bagi kami untuk mendiseminasikan informasi itu karena memang kebanyakan Bapak Ibu nelayan kan mungkin kurang menggunakan sosial media. Betul. Nah kami ada satu media yang memang sangat berperan penting. Tahu nggak Mbak media apa? Apa itu? Facebook? RRI lah. Wah. Saya Aduh kira, ini kok nggak tahu ya. Jadi Nah malu jadi ini. ini kami ini sekalian juga berterima kasih buat rekan-rekan Betul. RRI, Bapak Ibu pimpinan bahwa ini senantiasa bisa menjadi sarana bagi kami untuk mendiseminasikan informasi cuaca, baik itu perkiraan cuaca harian ya Mir ya, informasi tinggi gelombang untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga itu bisa dirasakan untuk sampai ke pelosok lah kasarnya. Karena kan siapa sih kayaknya radio doang deh yang bisa masuk sampai ke pelosok yang ada di Sangihe ini ya. Jadi itulah, jadi yang kami lakukan adalah mendiseminasikan informasi cuaca lewat RRI. RRI. Karena setiap hari, setiap pagi memang saya selalu lihat, oh ada info cuaca ini dari BMKG seperti itu. Kalau tadi kan Pak Rafael sudah menceritakan gimana pengalaman pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kalau Kak Miranda gimana? Pengalaman yang berkesan seperti itu. Pengalaman berkesan. Mungkin kalau dengar cerita dari senior-senior sebelumnya, dari Bapak Kepala Stasiun, tidak separah yang mereka rasakan sebelumnya. Iya betul. Kalau soal mati listrik juga sampai sekarang masih sering mati listrik, terus sering mati, di rumah itu sering mati air juga Kak sebenarnya. Oh, wah. Gimana ini Pak, kok sering mati air? Terus sering juga hilang jaringan Kak. Walaupun di tahun ada jaringan, di Naha itu beberapa kali hilang jaringan sampai kita kalau mau ngirim data untungnya punya satelit ya Pak BMKG. Jadi kita dibantu satelit untuk pengiriman data ya. Jadi memang agak terkendala ketika kita lost sinyal. Sedangkan kami itu punya kewajiban untuk mengirimkan data per 30 menit dan per 1 jam. Jadi ada beberapa situasi dan kondisi ketika kami kehilangan sinyal memang
ada beberapa kali data yang memang yang mau tidak mau harus missing. Karena kebetulan juga listrik padam, sampai ada 12 jam lah kayaknya, sehingga memang tidak ada pengiriman data sama sekali. Itu mungkin yang masih menjadi kendala internal kami ya. Ya mungkin bisa jadi perhatian juga mungkin dari pemangku kepentingan mungkin ya. Tapi kalau sekarang sudah lancar atau masih sama terkendala juga Pak? Kalau sekarang memang kami sudah didukung oleh ada genset juga, satelit sudah oke, sehingga lebih meminimalisir lah ketika ada kehilangan jaringan ya Mir ya, jaringan dan mati listrik. Oke. Selain itu Kak Miranda, tantangan pribadi yang paling berkesan atau paling terasa saat bekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini apa? Kalau misalnya soal pekerjaan sih, kalau ada kejadian fenomena seperti hujan lebat, itu kita harus istilahnya harus cepat dan tangkap. Kenapa? Karena kalau terjadi banjir di sini dari Bapak Kepala Stasiun langsung mengarahkan forecaster on duty, siapkan analisis kira-kira apa yang menyebabkan kejadian banjir di daerah-daerah tersebut, seperti itu Kak. Mungkin lebih ke itu harus standby seperti itu. Jadi kalau misalnya ada bencana banjir yang lain lari, Kak Miranda malah masuk. Ngasih data gitu ya. Ada nggak Kak pengalaman unik atau yang lucu gitu waktu udah kerja di sini? Mungkin bahasanya beda atau pernah salah arti gitu. Kalau secara budaya sih nggak jauh berbeda sih Kak. Soalnya kan emang penempatannya di home base sendiri di Sulawesi Utara, dari segi bahasa sama, dari budaya juga sama. Jadi kalau misalnya culture shock juga sih enggak Kak. Soalnya sama aja kayak di Bolmut di kota sama aja Kak. Cuman agak jauh dari keluarga ya. Jauh dari Kalau jauh dari keluarga gitu kan pasti ada rasa rindu gitu ya Kak. Sering mudik nggak Kak? Atau minta cuti seminggu sekali ke Pak Rafael gitu? Kebetulan ini udah 1 tahun kerja di BMKG, belum pernah cuti. Wah gimana ini Pak? Karena ketentuannya kalau baru 1 tahun, kalau baru CPNS belum bisa cuti Kak. Memang sudah peraturannya. Tapi kalau misalnya sudah PNS baru bisa mengajukan cuti. Nah rencana sih bulan depan Kak. Bulan depan mau cuti? Mungkin boleh kontakkan ya Kak. Saya ikut. Oh boleh, kita ke Bolmut Kak. Iya, Kak Miranda sendiri pernah nggak mengalami pengalaman unik ketika observasi cuaca gitu? Pengalaman unik ketika observasi cuaca pernah, waktu itu ketika ada siklon ya Kak. Saya lagi dinas, terus anginnya itu lebih dari 29 knot. Itu kalau bisa dibilang sampai pintu sampai ini ya Pak, sampai 60 km per jam lah, kita bayangin lah berarti kan dong itu. Terus kurang itu lebih kan 60 ya kencang banget. Dinas siang Kak, jadi kebetulan yang di kantor itu cuma saya sama Bapak Kepala Stasiun. Jadi udah cuacanya sudah mencekam, suasananya sudah mencekam, terus anginnya kencang banget. Nah maka di situ ngerasa kayak ini seru banget sih kalau misalnya kerja sendirian seperti. Apalagi sama Pak Rafael makin mencekam gitu ya. Langsung disuruh bikin analisis ya. Sama atasan langsung, aduh gimana Waduh ini pasti diminta analisis ini. Iya makin mencekam. Kalau dari Bapak sendiri Pak, apa makna menjadi penjaga langit di perbatasan Indonesia Pak? Ini kayaknya Mir, kayak judul artikel saya juga di Ika Mega itu penjaga langit. Ya kalau nggak salah di ya Mir ya. Di perbatasan. Ya itu saya bilang tadi ya, satu kebanggaan lah. Karena memang gak semua orang mungkin bisa seperti saya. Dan mungkin gak semua orang juga mau seperti saya. Siapa sih yang mau menjaga langit di perbatasan lagi? Yeah. Tetapi ini adalah kebanggaan saya sendiri sih. Sebagai insan BMKG, ketika ditempatkan mungkin jauh dari zona nyaman saya, jauh dari keramaian, saya ada di sini menjadi pilar-pilar kecil BMKG lah, untuk bisa membangun BMKG untuk Indonesia. Itu kebanggaan buat saya. Oke, kalau dari Kak Miranda? Kalau dari saya pribadi, karena memang perempuan di BMKG nah ini sebenarnya kurang Kak. Kita cuma 3 untuk pegawainya yang cewek. Termasuk Kak Miranda? 4 Kak. 4 berarti. Luar biasa. Untuk kadang teman-teman itu suka bilang, Miranda itu suasananya di mana sih? Gimana sih? Soalnya kan dari peta pun nggak kelihatan misalnya itu.
Iya, harus di zoom. Iya, harus di zoom Kak. Terus katanya di sana ada apa aja, ada mall, ada apa? Dunia hiburan lainnya kayak gitu. Itu kadang langsung mikir sih Kak, emang separah itu ya? Kan kita juga di sini sebenarnya kan masih bisa bertahan hidup ya Pak. Walaupun mau apa ya, cari kebutuhan pun kan sekarang zaman sudah modern ya Kak, sudah bisa lewat online shop kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya soal itu sih luar biasa. Tidak bisa berkata-kata. Luar biasa aja. Makanya saya selalu tanamkan sama anak-anak di kantor tuh untuk kita membangun kekeluargaan lah. Karena memang kita semua pendatang ya. Betul. Jadi biar nggak bosen, biar nggak terlalu banyak beban, saya pengen tuh kita kekeluargaan. Betul. Kita bikin ya simpel-simpel aja, tiap bulan kita pertemuan, arisan, makan-makan, ketawa sama-sama, bercanda. Jadi kekeluargaan yang saya utamakan di kantor ini biar kita bisa saling menopang lah. Bisa saling menghibur karena memang ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bolmut. Nanti kalau semua sendiri-sendiri, udah pasti kasihan juga. Jadi memang sebagai pimpinan ya saya mau sifat kekeluargaan itu ada di kantor ini sih. Betul. Apalagi di sini daerahnya damai ya Pak ya. Tidak banyak huru-hara rasa rusuh gitu. Kekeluargaannya juga kerasa banget, betul kata Bapak. Kalau dari Kak Miranda tadi kan 4 orang di sini. Wonder Woman ini Pak, Wonder Woman. Gimana rasanya Kak waktu sampai ke sini? Hah, kok ceweknya cuma segini gitu? Kayak gimana? Ya awalnya kaget sih Kak sebenarnya karena apalagi di BMKG kan ada shift-shiftnya, ada shift siang, pagi, malam. Nah gimana ya kalau misalnya perempuan dinas malam, apalagi sendiri di kantor kan, itu awalnya kaget sih Kak. Cuma setelah dijalani, setelah bekerja kurang lebih udah 1 tahun ini, ya seru-seru aja sih Kak sebenarnya. Tidak ada halangan atau beban gitu ya kayak. Kalaupun dinas sendiri juga nggak apa-apa sih sebenarnya Kak, karena kan di kantor aman, ada satpam di apa namanya itu bandara. Di bandara ada satpamnya. Ada yang nemenin ya Pak. Nanti kalau butuh teman mungkin Pak Rafael. Pak Rafael, ini kan banyak orang yang mengira perkiraan cuaca itu gampang. Kalau misalnya kita mau ngecek angin tinggal kayak gini, ada angin nggak ya kanan kiri gitu ya. Kita tinggal lihat aplikasi juga atau laporan yang sudah disediakan dari BMKG, tapi kita nggak tahu Pak gimana proses panjang sampai mendapatkan data itu. Mungkin boleh diceritakan Pak. Memang untuk memperakirakan cuaca kadang kita kayak si malakama ya. Kadang kalau tepat kita disanjung. Kalau nggak tepat, nah kan kita disandung nantinya. Oh ini kemarin dibilangnya hujan, tapi kok nggak hujan. Kemarin dibilang nggak hujan, kok hujan. BMKG ini nggak benar. Waduh. Kadang gitu kan, sering baca kan di sosial media info BMKG itu kadang gitu. Cuman memang tidak segampang dan tidak sesimpel itu kita untuk mengeluarkan sebuah produk. Ada begitu banyak instrumen-instrumen yang kita harus amati, kita harus analisa. Dari hasil itu barulah kita dapatkan informasi cuaca yang bisa kita sebar ke masyarakat. Untuk yang kita lakukan di Stasiun Meteorologi Naha, kami ada namanya pengamatan udara permukaan. Jadi setiap jam kami ke taman alat, membaca suhu, kalau ada hujan kita takar hujan, kita baca tekanan, arah dan kecepatan angin, hal-hal itu yang kita olah dan kita kirimkan ke pusat. Nah itu juga bisa membantu teman-teman yang di pusat untuk bisa melakukan analisa cuaca sehingga lebih tepatlah perakiraan cuaca khususnya untuk di wilayah Sangihe. Mungkin begitu sih, ini tidak segampang kita mau kemana ya, memang agak masih juga menjadi masukan bagi kami untuk bisa mengeluarkan informasi cuaca yang mungkin yang benar-benar tepat 100% untuk masyarakat khususnya yang ada di Sangihe. Tak segampang itu ya Pak ya. Ya betul. Kalau bisa dinyanyiin tak segampang itu guys. Pak Rafael, di Naha kan sudah 16 tahun ya Pak ya. Mulai dari staf sampai menjadi kepala stasiun gitu ya Pak. Apa sih Pak momen yang paling membanggakan selama memimpin di stasiun BMKG Naha ini Pak?
Saya kurang lebih baru setahun lah. 9 bulan saya PLT, saya dilantik Desember. Saya pikir tanpa membandingkan ya dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, saya rasa senior-senior saya pun sudah melakukan yang terbaik untuk BMKG Naha, tapi saya dan anak-anak ini yang ada, anak-anak saya ini, adik-adik saya bilangnya adik-adik saya, untuk maju sama-sama. Bagaimana sih BMKG Naha ini kita khususnya yang ada di perbatasan di kepulauan pun dilirik. Ya. Baik oleh pemerintah daerah, baik oleh pemimpin kami yang ada di pusat. Itu impian saya dari dulu. Kok kita nggak dikenal? Ya cukuplah kita, kata Miranda tadi, tidak terlihat di peta. Kok kita nggak bisa sih buat inovasi? Itu yang saya kejar. Yang pertama saya kejar inovasi. Bagaimana informasi yang dikeluarkan oleh BMKG itu didengar semua masyarakat Sangihe. Saya kejar RRI Tahuna. Dan terima kasih pun itu sangat membantu. Sehingga memang informasi kami dan saya rasa memang makin dikenal banyak orang. Betul. Itu sih yang saya inginkan, dan inovasi-inovasi baik dari sosial media, anak muda sekarang kan anak TikTok lah ya, iya, Mbak ya. TikTok. Mbak kan pasti anak TikTok ya. Pasti. Jadi saya kejar di sosial media. Bagaimana informasi itu saya kemas seringan mungkin, tetapi dengan pesan yang sama. Sehingga masyarakat pun mungkin agak tertarik. Jadi kalau anak muda kan mungkin lebih suka yang informatif, edukatif, dan yang lebih mudah dicerna ya. Betul, pasti. Nah itu yang saya kejar, inovasi dari sosial media. Sekaligus kami belum lama ini melakukan sosialisasi dengan program outreach. Jadi bukan cuma sosialisasi dua arah biasa, tapi kami melakukan praktek sederhana. Jadi praktek ya gitu, di SMP 81 Atap, Tabukan Utara, dan SMP Negeri 2 Tabukan Utara. Dan itu mungkin akan saya lakukan ke depan, mengunjungi berbagai macam sekolah yang ada di Sangihe untuk bisa melakukan program yang sama dengan harapan ini untuk meningkatkan literasi hidrometeorologi kepada generasi muda yang ada di Sangihe. Mungkin boleh di-spill Pak sosial media dari BMKG Naha sendiri biar teman-teman penonton podcast tuh mau cari tahu gitu, apa username-nya gitu mungkin. Oh ya Kak, kalau untuk sosial media resmi kantor ada Facebook, kita punya Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe. Terus kita punya Instagram, dulu namanya Info Cuaca Sangihe ya Pak. Sekarang tapi sudah diubah jadi Stamet Naha BMKG. Tuh, luar biasa banget ya Kak ya. Bapak dan Kak Miranda, terima kasih untuk hari ini, kisah inspiratifnya, perjuangannya memang untuk mengabdi bukan di daerah kita asal ya, di daerah lain memang pasti tantangannya banyak, tapi luar biasa sekali Kak Miranda ini seperti Wonder Woman pemirsa, karena cuma 4 orang perempuannya, dan Pak Rafael juga sudah mengabdi selama 16 tahun ya Pak ya. Demikian pemirsa RRI Tahuna Podcast, perbincangan kita dengan Pak Rafael dan juga Kak Miranda. Selanjutnya kita mau bahas apa lagi? Stay tune terus di RRI Tahuna Podcast. Bye-bye.